Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Para tulab yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita lanjutkan kembali pelajaran kita dalam materi al-adab, dalam kitab adab yang ditulis oleh Syekh Fuad bin Abdul Aziz Syalhub. Silakan untuk membuka kitabnya ya. Bagi santri yang ada kitab di rumah, silakan dibuka halaman 208. Halaman 208. Baik. Yaitu adab, masih kita dalam bab adab hudur al-masajid atau al-masjid. Kita masuk pada adab yang ke-21. Ya, adab yang ke-21. Minas sunnati as-salatu bil ni'ali fil masajid. Merupakan sunnah adalah dengan cara salat menggunakan sendal di masjid. Salat di masjid menggunakan sendal. Ini termasuk sunnah. Tapi bagaimana penjelasannya? Jangan langsung tangkap mentah-mentah. Kita lihat penjelasannya. Pertama, dalilnya. Dalil yang menunjukkan bahwa salat menggunakan sendal merupakan sesuatu yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasul memerintahkan hal tersebut. Su'ila Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik pernah ditanya, "Akana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli fi na'laihi?" Qala na'am. Anas ditanya, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah sholat menggunakan kedua sendal beliau? Maka Anas menjawab, na'am, iya. Ini jelas menunjukkan bahwa Rasulullah melakukannya. Ya, Rasulullah melakukannya. Demikian pula dalam kisah di mana Jibril datang kepada Rasulullah SAW ketika beliau mengimami para sahabat di tengah-tengah sholat. Ya, ceritanya bahwa Rasulullah SAW tiba-tiba membuka sendal beliau ketika jadi imam. Ya. Nah, hal ini disaksikan oleh makmum, yaitu para sahabat di belakang beliau. Maka rata-rata sahabat pun membuka sendalnya ketika sholat itu. Lantas setelah sholat Rasulullah SAW bertanya, "Ma hamalakum ala iqa'ini alikum?" Apa yang membuat kalian meletakkan atau membuka sendal-sendal kalian? Para sahabat bertanya, "Ra'ainaka alqaitani alaika fa alqaina ni'alana." Ya Rasulullah, kami menyaksikan Anda membuka sendal Anda, maka kami pun melakukannya, membuka sendal kami. Lantas Rasulullah SAW mengatakan, Inna Jibril sallallahu alaihi wasallam atani fa akhbarani anna fihima qadaran atau qala adan. Rasul mengatakan, menyebutkan alasan beliau kenapa membuka sendal, bahwa tadi Jibril datang kepadaku lantas memberitahukanku bahwa di sendalku ada kotoran, ya, ada kotoran, ada benda najis. Kemudian beliau mengatakan, "Idza jaa ahadukum ilal masjid falyanzur fa in ra'a fi na'laihi qadaran aw adan falyamsahhu wal yusalli fihima." Rasul bersabda, barang siapa apabila salah seorang diantarkan ke masjid, maka dia perhatikan sendalnya, ya, dia periksa sendalnya ketika mau salat itu. Apabila di sendalnya ada kotoran, ada najis, maka hendaklah dia menghapus najis itu di tanah. Wal yusalli fihima, dan enggak apa-apa atau silahkan dia salat menggunakan kedua sendal itu. Nah, ini secara umum hadis ini jelas di situ menunjukkan Rasul sallallahu alaihi wasallam berikut para sahabat, mereka itu salat menggunakan sendal-sendal mereka. Ya. Demikian pula yang telah dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah, beliau mengatakan wassalat fin na'lain sunnatun amara biha Rasulullah sallallahu wa amara idza kana fiha adan ay yudallikahuma bil ardi fa innaha lahuma tahur. Bahwa salat menggunakan dua sendal merupakan sunnah yang Rasulullah SAW perintahkan, ya. Dan beliau memerintahkan bila ada kotoran, ada najis di sendal itu untuk digosokkan di tanah, ya. Tidak perlu dicuci. Kalau dicuci bagus, tetapi seandainya dia menggosokkan di tanah saja untuk membersihkannya, maka itu cukup. Dan itu merupakan pensuci bagi sendal yang ada kotorannya. Jadi sendal cukup digosok di tanah. Ya. Tidak harus dengan air. Tapi dengan air ya lebih bagus lagi. Tapi hal yang perlu diperhatikan di sini untuk tambih ya. Tambih ya para tulab bin rahmatullah subhanahu wa ta'ala, fi hadhil azman al-mutaakhirah asbahat al-masajid tufrash, ya.
Jadi di zaman kita ini masjid-masjid sekarang telah ditaruhkan dengan karpet, ya, dengan sesuatu yang empuk, yang bagus, ya, dengan keramik yang licin dan sebagainya. Dan manusia sudah merupakan sesuatu yang dipahami bersama, setiap orang tidak boleh masuk ke dalam masjid menggunakan sendal. Termasuk tidak boleh menggunakan sendal ketika sholat, karena itu akan mengotori. Maka oleh karena itu, bila hal demikian, maka hendaklah jangan memasukkan sendal atau jangan sholat menggunakan sendal di masjid-masjid pada hari ini. Kenapa demikian? Bukan karena ingin meninggalkan sunnah, tetapi alla yadkhula hadhil masjid lianna aktsarul awwal hatta la tahduth mafsadatun fi sabil tahsili maslahah, agar jangan sampai terjadi kemafsadatan, ya, mudarat, hanya untuk mencapai sebuah maslahat, yaitu menggunakan sendal ketika sholat, namun akan terjadi kerusakan yang lain. Apa itu? Keributan. Lianna aktsarul awam yajhaluna hadhihi sunnah, karena pada umumnya masyarakat kita tidak tahu sunnah ini. Lantas ketika mereka melihat hal tersebut, maka akan menjadi sesuatu yang diingkari oleh mereka, dan ini tentunya perlu dihindari. Namun bisa kita amalkan, bisa kita praktekkan hal ini, ya, ketika kita berada di rumah, ya, silahkan di sini. Walarraghibi fi tatbiqi sunnat Nabi SAW fi salati bin lain, maka bagi yang mau mempraktekkan, ya, salat dengan kedua sendal, maka silahkan dia menggunakannya di rumah, misalnya ketika dia sholat di rumah, atau ketika dia dalam perjalanan, jalan-jalan ke pantai, ke gunung, silahkan dia menggunakan sendalnya atau kedua sepatunya. Itu merupakan sunnah Rasulullah SAW. Baik, demikian. Kemudian adab yang ke-22, dan adab yang terakhir dalam bab adab huduril masajid, berhubungan dengan adab khusus bagi para wanita jika ingin ke masjid. Pertama, hukum wanita ke masjid adalah boleh, ya, berdasarkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana beliau mengatakan, idza sta'dzanat imra'atun ahadakum ilal masjidi fala yamna'ha, bila salah seorang atau istri kalian, ya, minta izin untuk ke masjid, Rasul mengatakan fala yamna'ha, maka janganlah sang suami mencegah atau melarang si istri untuk datang ke masjid. Jadi ini hukumnya boleh. Meskipun demikian, sebaik-baik salat wanita adalah di rumahnya. Sebaik-baik salat wanita adalah di rumahnya. Ya. Namun bila dia ke masjid, boleh, tidak boleh dilarang. Ya. Namun demikian tetap kita tekankan kepada kaum mukmin, kaum muslimat, ya, para ibu-ibu, ya, bahwa ke masjid itu, bahwa sholatnya ibu-ibu di rumah jauh lebih utama, lebih baik dibandingkan sholat di masjid. Namun demikian bila dia ingin ke masjid, maka tidak boleh dilarang. Tetapi perlu diperhatikan aturan-aturan berikut ini. Wa tanfaridun nisa'u 'anir rijali inda huduri lil masajid, inda hudurihinna lil masajid bi umurin iddah minha. Ya. Para wanita atau ibu-ibu kaum mukminat memiliki hukum-hukum khusus atau aturan-aturan khusus ketika mereka ingin hadir ke masjid. Berikut ini adalah hal-hal yang perlu diperhatikan bagi para wanita yang mau ke masjid. Yang pertama, alla tatatayyab atau tatazayyan bima yad'u ilal fitnah. Janganlah seorang wanita, ya, berwangi-wangian atau berhias, ya, dengan hiasan-hiasan yang dimana itu akan mengundang fitnah, Fitnah di sini artinya apa? Ketertarikan laki-laki, ya, menggerakkan syahwat orang yang mencium aromanya, yang melihat bentuknya, maka ini tidak boleh. Ka'antal bisa malabisa mughriyah, seperti memakai pakaian yang menggoda, ya. Autal bisa khalkhalan, atau menggunakan gelang-gelang kaki, ya. Famata wajadat hadhihi aw ba'daha famata wujidat hadhihi aw ba'daha fa innal mar'ata tumna' min syuhudil masjid. Bila hal itu ada, yakni hiasan-hiasan yang menggoda dan menggugah selera atau syahwat laki-laki, maka saat itu perempuan harus dilarang untuk ke masjid. Baik, terkhusus untuk masalah wangi-wangian, bahkan ada nas khusus, ya. Abdullah bin Mas'ud mengatakan, qalat Zainab imra'atu Abdullah, istri Abdullah bin Mas'ud berkata, qala lana Rasulullah SAW,
Rasul bersabda kepada kami, "Idza syahidat ihdakunnal masjida fala tamussa tiban." Bila salah seorang kalian wahai para wanita ingin datang ke masjid, maka jangan dia itu menggunakan parfum, menggunakan minyak wangi. Jelas sekali bahwa perempuan ketika melakukan itu maka dia dilarang. Ketika mau ke masjid maka jangan dia harum-harum, ya, jangan dia berharum-harum. Dia akan melewati orang banyak, akan berpapasan dengan orang banyak, ya, tak terlepas di situ para lelaki, yang dimana laki-laki itu akan merasakan aroma yang indah atau yang enak dari perempuan tersebut. Wa mazinatu, adapun perhiasan yang lain, famata tajammalatil mar'atu tajammulan yuharrikul ghara'iz, maka kapanpun seorang wanita berhias, berdandan dengan dandanan yang menggairahkan, yang menggerakkan syahwat, wa yuqidul fitnah, dan membangkitkan fitnah, fa inna tumna' dar'an lil fitnati, maka wanita saat itu dilarang, ya, boleh untuk dilarang agar dengan ke masjid sebagai apa? Untuk menghindari fitnah, wa ighlaqan lima waridis syarr, sebagai bentuk juga apa? Menutup pintu-pintu keburukan. Itu yang pertama, tidak boleh wanita ketika ke masjid itu dengan wangi-wangian, dan tidak boleh dengan berdandan yang bisa membuat atau menggerakkan syahwat para orang yang melihatnya. Kemudian yang di antara aturan, ya, yang perlu diperhatikan oleh perempuan yang mau ke masjid, alla tamkutsal haid wan nufasa bil masjid. Seorang wanita yang sedang haid atau sedang nifas tidak boleh datang ke masjid. Tapi boleh bagi yang mustahadah, ya. La yajuzul haid wan nufasa wal junub ila al masjid. Tidak boleh bagi seorang wanita yang haid atau seorang wanita yang nifas, yaitu baru melahirkan, atau seorang wanita yang dalam keadaan junub untuk masuk ke masjid, kecuali sekedar lewat, illa idza kanu abiri sabil, kecuali sekedar lewat saja, berdasarkan firman Allah, wala junuban illa abiri sabilin hatta tagtasilu, dan tidak boleh untuk ke masjid itu orang yang sedang junub kecuali sekedar lewat saja, hatta tagtasilu, hingga mereka itu mandi. Kemudian di antara dalil yang lain yang menunjukkan bahwa perempuan yang haid tidak boleh ke masjid adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan Aisyah, Rasul mengatakan kepada Aisyah, qala li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul berkata kepadaku, kata Aisyah, nawilinil humrata minal masjidi, ambilkan sejadah kecilku dari masjid, kata Rasulullah SAW, ya, meminta kepada Aisyah. Qalat faqultu inni haid. Aisyah mengatakan, aku sedang haid ya Rasulullah. Artinya orang haid itu enggak masuk ke masjid gitu. Faqal, maka Rasul menjawab, inna haidataki laysat fi yadik. Wahai Aisyah, haidmu itu tidak di tangan, tidak tanganmu. Kamu akan mengambilnya menggunakan tangan. Ya, sementara haid itu tidak di tangan. Itu kata Rasulullah SAW. Wa qawlu Aisyah, namun dalil di situ yang menunjukkan bahwa orang haid tidak masuk masjid adalah ucapan Aisyah yang mengatakan, yang meminta udzur, bahwa saya sedang haid ya Rasulullah. Fihi dalil ala anil haid la tadkhulul masjidah wa la tamkuthu fihi illa mustathna. Ini menunjukkan, ya, ucapan Aisyah ini menunjukkan sesuatu yang dipahami, yang diketahui oleh kaum muslimin saat itu, bahwa seorang wanita yang haid tidak masuk ke dalam masjid dan tidak diam di dalam masjid kecuali yang dikecualikan, sesuatu yang terkecualikan, yaitu seperti tadi yang sudah masuk sekedarnya, ya, atau hajat yang mendesak. Wal illahu khaufu talawuth buqatil masjidi binajasatid dami. Adapun alasan kenapa wanita haid ya dilarang masuk masjid, alasannya adalah karena khawatir akan mengotori masjid dengan darah haidnya, ya, dengan takut jatuh di situ sehingga mengotori masjid yang suci dengan hal yang najis. Faedah perlu diketahui, yajuzu lil mustahadah. Ini yang mustahadah, boleh bagi wanita yang sedang mustahadah, yang keluar darahnya, namun dia itu bukan haid, bukan pula nifas. Itu yang disebut dengan darah sakit, darah penyakit, ya, darah sakit. An tadkhulul masjida bal wa ta'taki. Boleh bagi dia untuk masuk ke masjid, bahkan boleh bagi seorang wanita yang nifas untuk beriktikaf, diam lama di masjid, walakin ma'at taharruzi min talawuthil masjid bin najasa. Namun dia harus sangat hati-hati, ya, sangat berjaga, jangan sampai mengotori masjid, jangan sampai darahnya jatuh di dalam masjid. Aisyah menceritakan, anna ba'da ummahatil mu'minin i'takafat wa hiya mustahadah, bahwa sebagian dari istri Rasulullah SAW, ummul mukminin, mereka itu beriktikaf sementara dia dalam keadaan apa? Dalam keadaan haid. Yang terakhir,
Hal yang perlu diperhatikan oleh para wanita ketika datang ke masjid, as-salatu khalfar rijal wa adamul ikhtilat bihim. Hendaklah mereka salat di belakang laki-laki dan jangan bercampur baur dengan kaum laki-laki. Maka oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan khairu sufufir rijal awwaluha. Sebaik-baik saf salat bagi para lelaki, jamaah laki-laki adalah yang pertama, saf pertama. Ya, ini harus diutamakan, dikejar oleh jamaah laki-laki. Rasulullah sabda law ya'lamun nas ma fi nida'i was safil awal walam yajidu falam yajidu illa yastahimu alaihi lastahamu. Ya, bila manusia tahu keutamaan di saf pertama, ya, terus mereka tidak bisa memperolehnya kecuali dengan mengundi, maka mereka akan saling undi untuk mendapatkan saf pertama. Baik. Wa syarruha akhiruha, dan yang paling buruk dari saf-saf itu adalah yang paling akhir. Bagi para lelaki yang terbaik adalah saf pertama dan yang terakhir adalah yang paling buruk adalah saf terakhir. Adapun perempuan wa khairu sufufin nisa akhiruha wa syarruha awwaluha. Adapun bagi saf jamaah perempuan yang paling bagus adalah yang terakhir. Ya, yang terakhir, saf terakhir. Adapun yang paling buruk justru yang paling depan. Kenapa demikian? Karena yang paling depan safnya itu paling dekat dengan jamaah laki-laki. Maka ini sangat dekat dengan fitnah. Ya. Sebagaimana laki-laki yang paling belakang safnya itu paling dekat dengan jamaah perempuan, makanya dia menjadi buruk. Ya. Jadi buruk. Ya. Maka oleh karena itu bila, nah ini tambihnya perhatikan, bila safnya berpisah, pisah tempat, ketutup, maka perempuan pun yang terbaik adalah yang paling depan. Jika kana musalla nisa ma'zulan dan musalla rijal, bila musalla tempat salatnya perempuan terpisah dari tempatnya laki-laki, fa inna khaira sufun nisa inda idin yakunu awwaluha. Maka saf terbaik bagi perempuan ketika kondisi seperti ini adalah yang paling pertama, saf pertama. Wa syarruha akhiruha. Dan yang paling buruk adalah yang terakhir. Wa dzalika li anna al-illa allati min ajliha ja'ala Nabi SAW syarra sufufin nisa awwaluha, karena sebab ya, kenapa saf perempuan saf pertama perempuan yang buruk itu telah hilang, tidak ada lagi sebabnya. Karena sebabnya apa? Tadi dekatnya dengan para laki-laki. Ketika sebab itu sudah tidak ada, maka dia kembali kepada aslinya bahwa saf pertama lah yang terbaik. Baik, demikian barangkali para tulab yang dirahmati Allah SWT untuk video kali ini. Dengan ini maka kita usai dari apa? Dari bab adab hudurin masjid. Ya, untuk berikutnya kita akan pindah kepada bab iyadatul marid, ya, iyadatul marid. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat dan kurang lebihnya mohon maaf. Aku lakukan hadza wa astaghfirullah wa lakum wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.